si gedungnya itu emang dari awal itu emang banyak, kalau kata orang Sunda bilang bikin tumal, utama sama parkiran itu. Jadi parkiran itu dulu ada makam. Pas lihat ke belakang itu badannya Ustadz, bawahnya ular. Kayak ngintip aja leher aja, kepala aja gini, naong ngintip tangan, tangan ini kena kaca. Kayak gitu ya, ngintip aja gitu. Wah, horor bener sih ini. Oke. Oke, hello what's up guys, teman-teman dari Sound Project sekalian. Alhamdulillah nih kita diberi kesehatan dan kita bisa bikin video untuk malam hari ini. Ya sebelumnya, Assalamualaikum Kang, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, jadi teman-teman seperti yang teman-teman lihat di sini, Ya. saya lagi ditemenin sama Pak Andri. Nah, nanti Pak Andri bakal perkenalan juga dia siapa, pekerjaannya apa mungkin, terus latar belakangnya seperti apa, dan nggak lain dan tidak bukan ya. Kita karena ada di konten kita Samistik, pastinya beliau bakal menceritakan hal-hal yang berbau mistis. Nah, pengalaman seperti apakah yang akan beliau ceritakan? Makanya langsung simak aja dan jangan di skip videonya ya, supaya teman-teman tuh bisa tahu, teman-teman tuh bisa mencerna isi videonya tuh secara full gitu, nggak setengah-setengah. Kalau yang setengah-setengah tuh biasanya tanggung, jadinya kentang gitu loh. Ya. Tahu kan ya? Oke, Kang. Siap. Jadi mungkin kita menuju ke perkenalan dulu ya. Siap. Silahkan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya kerja security. Alhamdulillah udah lama ya di security juga. Untuk latar belakang, ya sebut apa ya? Lama di dunia pengamanan sih lama ya. Cuman sampingan, zaman hobi sih masih di jalanan. Masih hobi mah, masih di kendaraan hobi mah. Itu. Oke, mantap. Berarti seorang riders juga beliau nih ya. Bisa disebut. Bisa disebut ya. Ya. Nah, kalau tentang security nih Kang ya. Sebenarnya kita punya moto spesial ya. Ya. Jadi kalau security kan pengamanan. Ya. Dan biasanya tuh kalau ada seseorang yang terlihat atau terindikasi bakal membuat onar tuh, dia bakal diamankan. Ya, betul. Dan biasanya kalau dia bikin masalah lebih, bisa dihajar. Ya. Gitu. Ya. Karena bisa gitu ya. Jadi kita tuh ada moto makin bonyok makin sakti. Ya. Nah, jadi tapi maksudnya bukan ke sana sih. Ya. 1, 2, 3. Makin bonyok, Makin sakti. mantap. Begitulah ya. Ya. Nah, jadi Kang, Akang ini kan temennya Mas Bayu ya. Siap, betul. Kemarin tuh saya sempat diceritakan sama Mas Bayu Iya. bahwa beliau punya teman katanya, Iya. seorang petugas keamanan Iya. yang katanya punya cerita-cerita berbau mistis yang Iya. cukup menarik. Ya. Nah, bisa diceritakan Kang, kira-kira seperti apa nih ceritanya? Yang dari awal pertama saya kerja atau gimana? Boleh dari awal. Bermula lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika seorang raja dari dinasti Sailendra mendirikan bangunan untuk tempat ibadah. Nah, namanya pengamanan ya, pasti nggak akan mungkin lah namanya pengamanan belum pernah lihat yang begitu ya. Pasti semua pengaman pernah lihat yang begitu gitu kan. Oke. Mau di bentuk wujud ataupun suara, pasti pernah mengalami yang begitulah, mistis gitu. Kecuali kalau saya sendiri pengaman pribadi, waktu zaman dulu zaman Plaza yang di Jalan Ciamplas itu, sekarang udah tutup, udah bangkrut, udah diganti jadi hotel. Nah itu kebetulan si gedungnya itu emang dari awal itu emang banyak, kalau kata orang Sunda bilang bikin tumal. Oh, jadi pas pembuatan ya berarti ya? Jadi pas pembuatan dari pertama, dari awal pembangunan tiang 1, tiang 2, pengecoran apapun itu pasti ada yang namanya tumal-tumal itu. Iya. Nah cuman kan kita nggak tahu ya tumal itu untuk apa kita nggak tahu. Kita hanya sebagai pengamanan saja gitu kan. Nah semenjak udah tutup bangkrutnya itu, kita jaga gedung kosong kan. Yeah. Nah kita namanya dulu jaga itu dari 6 dikeluarin 2 tinggal 4. Jadi 4 orang jaga siang malam.
Nah menjelang malam kan namanya gedung kosong lah, tahu lah, 4 lantai, jaga sendiri siang malam kan resikonya lumayan gitu kan. Iya. Sebenarnya sih kita bukan takut emang begitu, takutnya sama manusia, cuman mau gimana lagi pasti kita ketemu lagi emang gitu gitu kan. Iya, iya. Mungkin dengar-dengar dari omongan-omongan yang lain ngomong pakai tumal atau apapun lah. Jadi gedung kosong ini kemungkinan banyak, mungkin dia masa enjoy dengan tempat sepi, udah gimana nggak ngeganggu gitu kan. Menjelang mau ada aktivitas pembangunan kembali, dia mungkin masa terusik mungkin ya. Tambah-tambah ada orang-orang yang so tahu tempatnya gimana. Nah mulai dia bermunculan lah gitu kan. Oh jadi, maaf saya potong ya. Jadi sebelumnya pas gedung ini masih beroperasi, Ya. nggak ada gangguan seperti itu? Alhamdulillah nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Berarti semenjak kosong dia? Minyak kosong. Karena kan kata almarhum mertua itu bilang itu tempat buangan. Tempat buangan? Jadi kalau ada apa-apa dibuang ke situ. Kayak Oh, ada gitu. kayak apa? Jadi tempat gedung itu, gedung utama sama parkiran itu, jadi parkiran itu dulu ada makam. Makam. Ya. Cuman sistemnya bukan diratain tapi ditimbun. Jadi kebanyakan ada yang nggak dipindahin. Yeah. Nah mungkin dari situ. Nah dari situlah bermunculan lah yang begitulah, yang mistis-mistis mulai bermunculan. Patokannya kita kan dulu ada di atas dekat rumah itu ada warung ya. Warung namanya Pancur. Kalau dia bilang ada lihat cewek di atas, stop dulu semua. Nah itu berarti cewek itu ngasih tanda ada apa, berarti dia masih keganggu gitu kan. Cuman kebanyakan orang kan bilang ngapain yang begitu, yang begitulah. Yeah. Sampai akhirnya semua diganggu, mundurlah banyak orang yang mundur gitu kan. Nah bentuk gangguannya seperti apa nih Kak? Nah macam-macam. Kalau saya yang ngalamin saya sendiri, waktu saya jaga di pos itu, nah kita di pos nih, ini pos kaca depan gitu kan. Kita nulis mutasi, ini kaca besar, ini kaca biasa gitu kan. Kita bikin kopi. Menjelang mau maghrib atau mau menjelang isya lah, menjelang malam, kopi itu nggak ada rasanya. Kopi jadi nggak ada rasanya? Diminum Oke. sarinya. Ya, ya. Nah mulai ada jejak kaki anak kecil, tapi mundur jalannya ke atas. Mundur? Ya dari kaca tuh. Saya kira uap atau apa, saya mikir gitu kan. Biasa-biasa aja lah. Saya aktivitas nyalain lampu. Nah mulailah 1, 2 cewek di atas duduk, megang rambut. Udah lama kelamaan kok semakin sering gitu muncul tuh kan. Dari situ deh. Pada puncaknya mah yang paling parahnya itu pas lagi bikin mutasi, saya jaga malam jam berapa, tengah malaman lah, kopi udah beda rasa gitu kan. Kopi rokok tuh udah nggak ada rasanya. Saya bilang dalam hati, sok aja kalau mau ngerokok ngopi silakan aja gitu kan. Lagi enjoy nyatin mutasi sama HP, ini kan kaca nako ini kan, yang kaca yang satu itu kan. Nah di situ kan, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pecah atau gimana? ngintip. Oh, dia mau muncul? Nah, Oke. nah, saya logikanya saya kira orang gitu kan. Iya. Saya keluar, terus saya begitu nyampe pintu saya mikir, belakang saya kan pintu seng, Ya. mana ada orang gitu kan. Saya mikir ini maksudnya apa gitu kan, ngeliatin atau apa gitu. Sampai saya kaget gitu kan, karena itu mukanya sih nggak jelas, cuman kayak masih muda lah. Tapi sejelas itu, Pak? Alhamdulillah, Penampakannya iya, sejelas itu sejelas. di sana. Jadi kayak ngintip aja leher aja, kepala aja gini, naong ngintip tangan, nah, tangan ini kena kaca, kayak gitu, ngintip aja gitu. Wah, horor bener sih ini. Oke, terus gimana? Nah saya pun ya dengan pikiran jernih, tenang gitu kan. Saya diam di luar, sambil ngopi, mulailah di dalam ada yang teriak kayak yang jatuh gitu kan. Saya bilang kunci kan di pos, mana ada yang jatuh di dalam gitu kan. Wah mau dikejar nggak akan benar, saya bilang gitu kan. Mobil nyala sendiri ini semua. Wah udah nggak bener, keluar area diam di jalan ya. Ini udah nggak akan bener, saya bilang. Kalau diam di situ udah. Saya nelpon ke mertua,
minta arahan kata mertua, sabar aja lah, mungkin dia masa keganggu ya. Tapi mobil sampai nyala sendiri? Mobil nyala 4 mobil, saya Wah. cari nggak ada orangnya. 4 mobil Iya. langsung? 4 mobil. Tapi ini ada loh, apa namanya, Ya sekarang kan kunci mobil kan punya warga ya, mobil angkot, terus mobil carry, mobil sedan tuh pada bunyi semua, makanya kita bingung. Heeh. Nah ini dia, namanya tuh poltergeist ya. Jadi ini secara ilmu pengetahuan dinamakan poltergeist. Dan itu berarti sering banget hal itu terjadi di tempat kerja lama. Kalau menurut rekan-rekan saya bilang pagi-paginya ke temen, iya. Oh gitu. Cuman untuk penampakan baru ke saya. Penampakan Iya. belakang. Yang lain-lain mungkin ya senior ya, udah mungkin udah nggak aneh. Saya kan masih anak ya baru lah, paling muda gitu kan. Paling muda, saya muda kan jiwanya kan pengen tahu gitu kan. Makanya ya dia pun kayak ketantang sama saya gitu kan. Oke. Ya memang jiwa anak muda ini kadang suka susah terbendung. Iya. Ya memang, wah tapi ini pengalaman memang seru sih ya kalau sampai kayak gitu. Nah tapi Kang, tadi ya, kan ini tuh tempat pembuangan. Ya, Itu kan pasti ada warga sekitar nih ya. ya. Nah kira-kira warga sekitar tuh sampai ada yang tahu nggak sih sampai, oh ini mah berarti mungkin ya sosoknya si bapak ini dulu gitu. Ya. Jadi gini ya, itu tuh menurut mertua itu namanya itu dia tuh dipegangnya sama sosok ular. Oh ya, oke. Cuman kita nggak tahu di mana kepalanya. Itu kata mertua sih pernah ada yang lihat ular badannya aja Badannya aja sebesar pohon kelapa. sebesar pohon kelapa. Nah, jadi kayak melingkar gitu, melingkar gedung gitu. Cuman nggak tahu di mana kepalanya gitu. Ada namanya si ularnya? Nah tuh mertua nggak bilang. Dia bilang Ya, cuman dari pertama gedung kosong itu kan di samping ada Hotel Nalendra ya. Hotel Nalendra tuh sering lihat pengunjung tuh, Pak, kok di lantai 4 kayak ada orang belanja kayak pasar gitu kan. Saya bilang pasar dari mana, di atas kan rooftop, saya bilang nggak ada orang gitu kan. Cuman pengunjung hotel yang di sebelah itu sering bilang kayak pasar hewan di atas itu. Ada jual beli hewan, jual apa gitu kan. Menurut yang jaga di hotel sebelah atau apapun bilangnya begitu. Cuman bagi kami sih ya yang jaga gedung kosong kok masa ada orang jualan gitu. Iya. Cuman dari nanya-nanya ke orang tua ya, kalau di rumah ada yang kemasukan, buangnya ke situ. Oh, pembuangan yang kayak gitu ya. Oke. Oh, berarti kalau sosok ularnya tadi itu memang binatang, bukan aneh-aneh gitu. Kurang tahu juga saya, cuman emang dari dulu juga kalau ada ular, sering ada ular di gang-gang itu, sering ada ular. Sering dibilang sama warga sini jangan dibunuh atau apa, dibuang aja ke sungai masukin lagi. Katanya sih anak buahnya. Katanya mah, cuma kita kan hewan biasa lah gitu kan. Cuman ya kita juga ngikut omongan warga juga sih gitu. Cuma memang konon katanya, guys, kalau untuk sosok ular ini tuh dia memang mendiami tempat-tempat yang seperti itu dan rata-rata menjadi penguasa. Terus uniknya si ular ini tuh biasanya dia dipakai untuk pesugihan, gitu. Bentuk ular Bentuknya. Dari bentuk ular sendiri. Nah, selain itu Kang, bentuk-bentuk makhluknya apalagi? Yang bilang ke saya waktu yang ada masuk apa sih namanya? Kita mau ganti dari organik dari sapam pribadi pindah ke outsourcing gitu kan. Ada yang dari Brimob dulu itu ya. Brimob siapa? Pokoknya dari Brimob. Dia mau sholat maghrib, saya kasih tahu kan. Dan kalau mau sholat aja biasa-biasa di belakang. Jangan neko-neko gitu kan. Ternyata beliau nggak tahu apa. Kata beliau, dia lagi sholat dimarahin karena salah bacaannya. Pas lihat ke belakang itu badannya Ustadz, bawahnya ular. Badannya Ustadz, ular. Oke. Nah si Bim itu langsung lari kan, kaget dia kan. Lupa seragam Brimob, dia lari langsung ke depan minta tolong ke saya. Saya bilang, penampakannya gitu banget. iya di situ. Kalau nggak itu sih katanya, kalau kata karyawan teknisi dulu ada haji, cuman dia muja-muja ke ular gitu. Oke. Ya. Jadi dia pulang dari Mekah tuh berubah begitu katanya.
Kata teknisi zaman dulu bilang begitu. Meninggalnya di situ, rumahnya di situ, rumahnya. Gitu. Tapi aneh juga ya. Maksudnya kalau Ustadz berhaji tapi menyembah ular ya? Ini something wrong gitu Ya. maksudnya. Ya kayaknya mah dia sebelum dia naik haji dia nyembah. Kayaknya dia pengen kaya atau gimana mungkin. Iya. Udah kaya dia pengen insaf, kembali ke Mekah. Mungkin dapat karma juga dari yang sana gitu. Oh, iya. Pas dia kembali ke Indonesia mungkin dapat karmanya begitu. Iya. Banyak lah penampakan di sana mah dulu. Kayak cewek yang sebut kunti lah ya. Duduk megang rambut. Duduk di jembatannya ya duduk santai kayak cewek normal gitu. Jangan kaki nyanyi gitu, nyanyi. Ya kalau yang baru lihat mah mungkin dia kaget ya. Saya juga awal kaget, awal juga. Cuman lama-lama sih, udah ya. Yang penting kita nggak ganggu dia aja lah gitu. Oke. Terus apa ya? Setelah mengetahui kejadian ini nih, apakah ada dari pihak dalam sendiri, dari pihak pengamanan terutama gitu ya, ngomong ke pihak owner sampai ibaratkan kayak minta tolong dong panggil orang bisa untuk bersihin atau kayak gimana gitu? Kalau itu sih owner pun udah tahu sih masalah itu, semua udah tahu. Udah tahu. Cuman ya mungkin kan dulu kan biar rame toko atau gimana sih kita nggak tahu juga ya. Oh iya. Karena kan itu kan dulu toko jin nggak lama bangkrut. Toko jin celana. Toko jin. Sempat buffering Toko jin. tadi kan. Toko jin, bentar. Toko celana jin. Ya. Oke. Nggak lama sih ganti jadi hotel. Di hotel itu ada 2 orang karyawan gedung diri. Nah dari situ mungkin nggak tahan lama, akhirnya disewa sama dia bangkrutnya karena omsetnya tidak mencapai target di Bandung gitu ya. Saya tahu terakhir. Nah dari situ ya terakhir bersih itu sama hotel yang sekarang udah bersih sekarang. Nah, bersihnya pakai yang tadi cara ya tadi. dibersihin dia tuh habis ratusan juta lah. Dari nyewa praktisi. Ya semua dari apa sih yang di Ali Feng Shui yang di TV itu, Ya. Ali Feng Shui semua dia Ya. sama itu karena dia kan pengen hotelnya pengen tenang mungkin gimana ya, makanya sekarang hotel sekarang mah alhamdulillah nggak ramai lagi, nggak kayak dulu. Saya bilang. Tapi sekarang Bapak jadi lanjut di hotel sana. Kalau di mana, Pak? Nah ini ada beliau mungkin dia tahunya. Cuman kalau bagi kami ya yang jaga kalau di pertama kerja sih iya kayak di gedung belakang ada sih, cuman kalau saya baru suara aja sama bau aja. Tapi kenapa rata-rata gedung besar tuh punya yang seperti itu ya? Ya saya percaya sih kalau semua tempat tuh ada. Ya. Cuman kalau untuk cerita-cerita kayak penampakan sampai dengar-dengar suara tuh, kalau yang saya dengar dari orang-orang sekitar saya tuh kebanyakan di gedung-gedung besar gitu. Ya mungkin pertama mungkin kan karena gedung lama ya, terus namanya penampakan pun pasti ada lah gitu kan. Apalagi dia mungkin menunjukkannya kita orang-orang baru kan, kita nggak tahu. Kita masih baru, asal masuk aja, nggak orang Jawa bilang nggak klonuwon dulu lah gitu. Oh iya. Jadi juga masih keganggu gitu kan. Apalagi kan kayak di kampus kan tuh, kayak di gedung-gedung belakang kan, 9-10 itu pasti ada aja. Kita udah patroli, pintu ngebuka atau gimana, sering lah yang begitu malah. Pintu ngebuka. Iya. Ngebuka tuh posisinya udah terkunci atau gimana? Kita kunci, ya ngebuka lagi. Kita maju, ngebuka lagi. Jangan-jangan Iman ninja, coy. Ninja ini. Kadang-kadang gini, terakhir waktu di Fakultas Ekonomi lah, ada kegiatannya. Begitu beres kan bilang, Pak udah beres semua ya. Kita ke lantai 8 atas kan. Kita matiin lampu semua kan. Nah kita pulang kan ke bawah, di bawah telepon, itu lampu kenapa nggak dimatiin? Masih nyala? Nyala lagi. Gitu terus. Nyala lagi ya. Akhirnya saya kan kesel. Udah lu mau ganggu, kalau enggak gua mau kerja, ya bilang gitu. Matiin, alhamdulillah enggak lagi. Oh iya. Diajak komunikasi intinya ya. Emang harus ngobrol semua itu. Jadi, Tapi ini mohon maaf ya tadi langsung aja. apa-apa. Tapi cerita-cerita sebelumnya di sebelum
ini udah selesai sampai di sana atau ada hal yang mengerikan gitu? Paling Kalau di situ mengerikan sih, apa? kalau di situ mah karena saya keburu pindah kerja, nah, saya sampai segitu sih. Sampai terakhir yang parah itu yang penampakan itu aja terakhir. Yang kedua paling kalau di Ciwok sih nggak terlalu parah ya, yang biasa aja sih Ciwok mah. Soalnya lah, kayak di Hilton juga nggak terlalu parah. Ya, yang parah cuma itu aja sih, itu aja. Kalau tempat rame sih biasanya nggak terlalu parah sih. Ya. Karena kalau dari yang pernah saya ngobrol Ya. juga kan mereka tuh merasa terganggu kalau ada hawa keberadaan manusia gitu. Ya. Mungkin tadi ketika gedungnya kosong mereka jadi leluasa. Ya. Dan menjadikan itu markas besar bisa Ya. jadi ya. Iya. Bikin klan baru. Oke, berarti next kita cerita yang nih. Ya. Nah, selain pintu tadi, lampu, terus apa lagi, Pak? Kalau di apa sih namanya sih, Menwa ya. Di Menwa itu dekat bak sampah lah. Menwa itu apa nih? Resimen mahasiswa, resimen Oh, mahasiswa. resimen. Jadi kayak keamanan mahasiswanya, kampusnya lah. Oh ya, oke. Nah di situ itu pertama saya jaga di situ pas kebagian bulan puasa lah. Karena bulan puasa dibagi-bagi posnya kan, jaga di belakang dari sini. Saya kira bau bangke itu kira dari bak sampah karena kan dekat pembuangan sampah ya. Saya kira ini bau sampah dari bau bangke dari sampah ini, saya kira gitu kan. Cuman mungkin saya udah biasa datang begitu mungkin. Kok baunya beda gitu. Bau bangkainya bukan bangke hewan gitu. Bukan tikus. Bangke amis gitu lah. Hmm. Saya bilang dalam hati, kalau mau liatin, sok liatin lah. Tanggung, saya bilang, daripada nyimpan bau-bau aja gitu kan. Lama-lama kok tambah keras baunya gitu kan. Saya bilang, ini mau ngapain nih? Orang baru kerja kok diganggu, saya bilang kan. Dah, daripada lu ngeganggu, ini masing-masing lah. Dunia kamu, dunia saya. Saya bilang gitu aja. Lama-lama hilang. Kembali saya, daripada ngejar amannya lah. Saya turun dari Menwa, pindah ke kantin. Di kantin karena kan posisi tengah malam ya, hujan gerimis gitu kan. Nah di kantin duduk lagi main HP, itu kaca tuh digedor-gedor. Kaca deh gedor-gedor. Ya, oke, udah mulai nih ya, mulai panas terus. Kalau nggak ada cuma satu di sini nggak apa-apa sih, ini mau muter. Oh iya. Kan saya kesel kan. Ini tuh mau ngapain, saya bilang. Ngeganggu terus, saya bilang gitu kan. Kayak bocah ya, kayak bocah kecil mainan kayu tuh langsung dideg-deg. Ya kayak gitu. Oke. Saya kan orangnya penasaran. Apalagi rekan bilang, udah jangan dicari lah. Saya bilang, mending kita cari aja, ngapain yang itu mau kudu tangkap sekali muntah-muntah, saya bilang. Gitu kan. Pak, ini diminum satu Siap. ya? Ini rasanya nggak akan berubah. Aman, Siap. insyaallah. Ya gitu lah. Lambat laun. Ya mungkin saya udah enjoy dengan suasana mungkin ya. Udah nyaman. Di pusat di rolling ke Taman Cibenying. Ada kampus, apa sih, bukan kampus ya, gedung lama lah ya. bekas yayasan sama. Itu bangunan zaman dulu lah. Nah disitulah saya pertama nyampe lokasi pun udah beda nih bangunan tuh gitu kan. Oke, ini berarti tempat baru ya? Sama juga. Ya. Nah saya ke Taman Cibenying, dulunya kata siapa sih yang yayasan tuh bilangnya minta dibersihin karena banyak preman jaga di situ lah. Gitu kan. Nah saya pertama jaga di situ, nah ini yang paling kerasa yang saya sampai kebawa ke rumah ini yang di sini, yang di Cibenying ini gitu. Gimana tuh? Jadi pertama jaga itu saya kan jaga pagi. Nah pas malam-malamnya itu kan saya masih diaplus ya sama si Kang Ari lah namanya tuh. Masih Kang Ari nggak masuk, saya masuk 24 jam. Wah, PR tuh ya. Ya. Cuman saya curiganya kok bangunan tuh jadi rumah zaman dulu, cuman di belakangnya itu kok gelap gitu kan. Saya orangnya penasaran gitu, ada apa gitu. Jam 5 nyalain lampu, kok beda hawa belakang itu kan. Lama saya jaga, diam di situ, mulai kerasa mual. Kok diam dalam mual, saya keluar nggak mual, dalam mual, ini mau ada siapa saya bilang gitu kan. Mulai bergesek ya, energinya mulai bergesek. Lama kelamaan tuh mulai piano bunyi sendiri, Wah. telepon
Berdering. Padahal telepon tuh nggak nyambung, Nggak nyambung. nggak nyambung. Cuman bunyi kan bingung. Ya. Itu kan jarang-jarang jam 9-10 tuh udah mulai tuh kaca belakang, kuprak-kuprak bunyi lah. Diam aja di luar tuh, ngapain ini, ngeganggu gitu kan. Lama-kelamaan udah nggak kuat, saya nelfon lah ke pusat, minta di backup, cuman lama juga kan. Saya karena di situ kan jaganya saya sama adalah yang siapa ya, preman situ lah. Nanya dia cuek aja dah. Kayaknya dia tahu juga mungkinnya, dia nggak ngasih tahu. Lama-lama di backup, jam 11:30 datang dari pusat ke Cibenying. Nah, saya itu udah berat, Ya. pundak udah berat, semua udah berat nih. Begitu di aplus, saya pulang, cuman gak nyampe rumah. Di pre-oper saya diem, minta telepon teman-teman jemput lah, saya udah gak kuat gitu kan. Nah sampai di rumah itu kata istri bilang itu bukan saya. Maksudnya, bapak sampai rumah, istri melihat bapaknya bukan bapak gitu. Terus kelihatannya siapa? Kayak cewek. Kayak cewek. Terus Kata istri saya mainin lipstick, main gitu. Saya bingung kan, padahal saya tiap hari kan ketemu ngobrol gitu kan. Saya biasa aja. Padahal saya mah udah nggak megang, saya mah gitu kan. Cuma kata istri saya megang. Pas saya ngobrol gini, tangan biasa. Cuma kata istri saya lagi megang itulah, kecantikan atau apa. Saya bingung kan. Saya sampai nanya, ini saya. Tapi istri nggak sampai kayak apa, kayak beda gitu kan. Kamu siapa gitu kan? Ya ini saya bilang gitu kan. Sampai mertua datang. Nah di situ gelap pagi-pagi. Sadar istri nanya, kamu jaga di mana? Oh jadi mertua datang tuh langsung gelap tuh, langsung nggak sadar, tiba-tiba pagi. Langsung? Ya istri nanya, kamu jaga di mana? Tumen-tumennya kamu bisa begitu. Nah, saya mikir-mikir, oh ini berarti bagus nih kekuatannya, bisa nemu saya, bilang hebat ya, bilang bisa ngeganggu saya gitu kan. Bukannya kan apa ya, bukan saya nyombongin lah, mungkin saya turunan ya, karena kalau saya bisa merasakan lah gitu kan. Oke, bisa merasakan. Cuman ini yang paling besar ini di sini di Cibenying gitu. Paling berat, paling mengganggu. Paling berat. Udah lah saya bisa kerja lagi normal, mulailah dipindahin lagi dari Cibenying itu kan ke pusat lagi, ke pusat ke atas, di atas pindah lagi ke jalan jalan Aceh dulu, kampus D3. Di D3 jaga pertama, lihat situasi hawa ada beda nih, ada apa, saya bilang ini kok pindah sini aneh-aneh semua nih hawa, saya bilang gitu kan. Cuman di D3 masih bisa dihandle lah. Begitu saya disuruh backup ke Gedung Merdeka nomor 30 kalau usah, Gedung Pasca. Nah disitulah ada lagi saya bilang nih mulai nih, karena gedung gede mungkinnya kan, D3 mah kecil kan, belokan. Kalau di Pasca kan gede. Nah di Pasca inilah ada lagi saya bilang, untung bisa diajak komunikasi lah gitu. Cuman ada di Pasca itu apa sih, kata orang-orang lama itu bilang, apa sih, ketuanya lah. Jadi kalau itu udah muncul, semua pun bakal keluar gitu. Kokolotnya gitu ya. Oke. Jin tertua. Ya. Cuman saya bilang kan, ya namanya saya kan udah juga, saya bilang tadi saya penasaran gitu kan. Saya pengen tahu nih penjaga malam, saya cari gitu kan. Saya cari di mana nih sih gitu kan. Ini di mana ini? Oh, ternyata dekat gardu listrik. Dekat gardu listrik. Oke, di situ dulu ya Pak ya. Kan kalau tadi katanya bilang kalau ini udah muncul, suruh hati-hati. Maksudnya ini tuh berarti yang lainnya sudah pernah melihat wujud beliau. Kalau seperti apa gitu? Kalau yang orang bilang itu tinggi besar. Tinggi besar. Tinggi besar. Kalau yang lain-lainnya kayak di aula ya, yang terekam di CCTV itu, jadi begitu bes dipel, aula tuh nyala sendiri, kayak ada kumpulan. Kayak lagi ngobrol gini,
Ada di CCTV itu kerekam di CCTV. Di CCTV kerekam. Iya. Mereka lagi rapat gitu. Ya kayak ngumpul biasa gitu. Lagi nonton konser ya. Terus kadang di lantai 3, kalau lantai 3 mah paling ya lampu nyala, terus penampakan yang lain lah gitu kan. Nah terakhir ini kemarin teman sendiri keganggu. Ya baru pertama kali jaga di situ. Kebetulan karena nggak ada orang lagi, dia ngebantuin sana, jaga sama saya berdua. Saya bilang ke dia, kalau lihat apa-apapun bilang ke saya gitu kan. Jangan dianggap remeh lah ya gini gitu kan. Cuman dia bilang, wah nggak usah begitu Pak. Kamu belum tahu, tiba-tiba kamu pegang lipstick gimana? Nah itu akhirnya dia kan kemakan juga. Karena kan CCTV-nya tuh ada sensor gerak gitu kan. Dia bilang, Pak ada orang nih. Orang dari mana? Ini kan TU kan depan kita TU tuh, saya bilang gitu. Mana orang lewat gitu kan. Ini ada orang, dicari sama dia kan. Dicari sama dia, ya balik lagi, Pak nggak ada. Ya saya bilang, udah, jangan dipikirin lah gitu kan. Udah kamu udah malam tidur aja lah gitu kan. Nah dia tidur. Pagi-paginya dia bilang ke saya, bahwa dia ditarik, tidur tuh, dibangunin. Lagi tidur ditarik di kamar. Saya bilang kenapa bukan dari malam? Oh, mas saya bisa bantu. Nah, takut Pak, saya bilang gitu. Dia kaget. Makanya sampai sekarang dia nggak mau lagi. Kalau suruh ke bawah tuh, nggak mau ah. Nah, tapi yang tadi Pak, balik lagi ke yang tadi, setelah ketemu di gardu listrik itu gimana kejadiannya setelah itu? Ya mungkin kalau menurut saya dia kayaknya apa sih? Kalau yang biasa-biasanya muncul, nanti kalau kata orang malah muncul dari sompral nih, udah kamu mundur, saya aja yang muncul, nah kayak gitulah. Ini kayak energinya paling gede muncul, udah itulah semua. Karena kan kiri kanan kita kan gereja, yang mau zaman dulu. Kalau saya rasa sih emang ini tenaganya emang gede juga sih. Kerasa ya? Maksudnya bukan untuk dilawan sih. Kalau yang kecil mah insya Allah lah bisa lah. Kalau ini mah gede mah ampun saya. Iya. Oke, berarti kan tadi berarti Bapak mengklaim bahwa punya turunan segala macam. Apakah dengan modal turunan tadi Bapak pernah mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal supranatural? Kalau itu sih enggak sih. Itu mah muncul sendiri, keluar sendiri. Jadi kita mah gimana? Saya juga nggak tahunya pertamanya kok. Tahu-tahunya ya semenjak menikah inilah. Semenjak menikah. Ketahuan aja. Mulai bisa ngerasain gini. Ketahuannya pas sudah menikah. Oke. Nah terus tadi kan Bapak juga bilang tentang kalau misalkan yang masih kecil-kecil mah saya bisa lah handle. Ini maksudnya bentuk menghandle-nya itu seperti apa nih biasanya? Ya paling kita sedang doanya bisa ya. Yang kecil-kecil mah, kalau yang gede kan susah. Yang gede mah. Yang gede kadang suka minta aneh-aneh kan, yang gede mah kan. Apalagi kalau udah masuk ke orang kan yang gede orang mintanya aneh-aneh. Yang kecil mah paling minta kopi yang kecil mah. Tapi tadi masuk ke orang nih, pernah ada kerasukan kayak gitu? Kalau kerasukan ke saya sendiri udah sekali. Yang tadi? Kalau ke teman-teman berapa kali, yang di tempat yang dulu sih udah berapa kali, karyawan dulu. Ada. Pernah ada permintaan aneh-aneh nggak pas mereka kerasukan itu? Paling kalau yang dulu paling nggak jauh, kopi sama rokok itu aja. Kopi rokok ya. Cuman kalau udah mentoknya, kalau yang udah yang gede itu dia suka minta aneh-aneh, kadang minta ayam lah, minta apalah. Oh iya, berarti jatuhnya jadi kayak penyembahan lagi ya? Iya. Yang kita kan nggak boleh begitu kan. Iya. Terus itu kan biasanya minta kopi nih. Kopi masih panas, langsung diminum atau gimana? Langsung diminum. Wah, berarti real tuh. Itu real. Karena kadang ada yang gini ya, minta kopi, tapi nunggu dingin dulu. Nah, ini nggak real. Nah, ini kalau masih panas, nggak boleh langsung diminum kan? Iya. Soalnya teman saya juga pernah ada yang kayak gitu, Pak. Jadi ketika kopi masih panas nih, langsung diminum, dia tapi pasti nggak sadar. Pas dia udah sadar gitu, ditanya lidah sakit nggak? Enggak, emang enggak gitu. Emang keren ya yang kayak gitu ya. Bisa hilang rasanya. Ya kan karena jadi kita tukar harga ini. Tukar. Jadi kita di mana yang masuk ya gitu. Jadi badannya kita tapi dalamnya bukan kita gitu. Itu.
Makanya mau dipukul apapun nggak akan kerasa. Tahu-tahu nanti kita sakit badan. Kasur ya. Terus kalau dari pengakuan mahasiswanya sendiri gimana Pak? Pernah ada cerita nggak? Kalau mahasiswa sih, sebagian yang bilang ada yang bilang, cuman kayaknya kebanyakannya pada tutup mulut semua, nggak takut mungkin mahasiswa juga. Dan saya juga, kalau udah kerja udah begitu ya udahlah, biasa aja lah gitu kan. Bagi sekarang, malah sekarang saya kalau malam-malam itu kalau kerja tuh saya suka iseng jam 2, jam 3 muter-muter sendiri. Iseng-iseng aja kemana aja. Ya. Tes ini ya, tes kepekaan ya Pak. Karena kan jenuh orang pada tidur, saya ngapain nih gitu kan. Maksud itu muter-muter aja. Oke, terus tadi pengalaman Bapak di berarti sampai sekarang masih. Alhamdulillah masih. Itu tuh berarti Bapak sudah menjadi keamanan selama berapa lama? Saya masuk security tahun 98, 99. Oh, udah lama banget ya, berarti udah 23 tahun ya sekarang ya. Selama 23 tahun selalu mengalami hal-hal seperti itu. Pasti. Nah, kamu mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Kalau siapa bilang, saya belum pernah lihat, bohong. Nah, itu. Tapi nggak ada yang bikin kapok berarti. Biasa aja gitu. Enjoy aja. Kalau gitu. pertama sih iya kapok kita. Cuman karena udah resiko pekerjaan, mau nggak mau ya udah. Oke nih, ada pertanyaan ya Pak ya. Kan Bapak security senior nih. Kira-kira punya saran nggak untuk security baru kayak gimana? Ya paling kalau buat anak-anak ya buat mau di sapam ya namanya sapam security ya. Yang pertama harus kuat mental. Kuat mental ya? Kuat mental. Jiwanya ya jangan kayak apa ya. Ya kuat mental juga harus kuat mentalnya. Terus kalau kerja di semua tempat, mau di daerah atau dimanapun, jangan sampai kita ngejago lah gitu. Karena kita tuh ibaratnya kita masuk ke rumah orang lain, kita harus keluar juga, permisi juga. Ya, gitu, di mana bumi dipijak, ya, pulang dijunjung ya. Jangan gua mau sapam, nanti gua gimana lah, ya gitu kan. Ibadah juga harus kuat Iya, ya. minimal itulah kuncinya. Semua juga satu yang penting 5 waktu ya jalan juga. Ya, saya kan saya mau udah bolong-bolong soalnya. Kadang kita udah ngas juga saya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jujur sih ya, sholat juga kadang-kadang kalau ingat di sholat ya enggak. Ya, tapi ya ini saran dari senior ya guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki karir yang sama, karena ya bisa dibilang itu cukup berisiko ya. Iya. Karena apa ya? Untuk orang yang nggak kuat mental bisa jadi mereka keluar di hari pertama gitu ya. Betul. Kalau langsung ditemukan dengan hal seperti itu, Iya. apakah yang akan apakah respon Anda nih ya teman-teman sekalian menonton ketika Anda lagi jaga nulis tiba-tiba ada wow di samping, wah itu bisa sampai pingsan sih kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa moto kita, slogan kita, makin bonyok Makin sakit.